balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita akan ceritain film yang sedih, di mana kejadian ini terjadi di negara kita juga, Indonesia. Kejadian ini terjadi di Aceh tahun 2004, namun sudut pandang pada film yaitu berada di negara Thailand. Film ini berjudul Impossible, menceritakan sebuah keluarga yang sedang berlibur ke Thailand dan berusaha untuk bertahan hidup dari tsunami yang sedang terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan komen ya. Film dimulai dengan menampilkan perjalanan keluarga kecil Henry yang akan liburan sambil merayakan malam Natal di pantai Thailand. Sesampainya di bandara, mereka pun terlihat menaiki mobil jemputan yang berjalan melewati tepi pantai. Terlihat pedesaan yang dipenuhi pohon kelapa di sekelilingnya. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang pemandu membawa mereka menuju hotel yang akan mereka tinggal. Sebagai seorang dokter dan mendapat promosi khusus dari pihak perusahaan, tentu Henry dan Maria diberikan hak istimewa untuk memilih tempat sesuai dengan keinginan mereka. Di hotel ini, pemandang pantai sangat jelas terlihat. Henry dan keluarganya terlihat sangat bahagia. Malamnya, Henry dan keluarganya terlihat makan malam bersama, sambil merayakan malam Natal dengan sangat bahagia. Selesai makan-makan tersebut, acara dilanjutkan dengan menerbangkan ratusan lampion sambil menikmati setiap momen di pantai itu. Mereka pun kemudian menghabiskan sisa waktu malamnya bersama wisatawan lainnya. Pagi harinya, Henry dan Maria segera membangunkan anak-anaknya. Suasana gembira kembali diperlihatkan dalam penyambutan mereka di hari Natal. Dengan membuka setiap hadiah yang mereka dapat dan setelahnya, mereka kembali menikmati keindahan pantai, mereka berjemur, bermain bola, dan berenang di pantai yang indah. Mereka tak pernah menyangka bahwa di pantai tersebut akan terjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Hari-hari yang indah seolah terus memanjakan mereka, setiap momen selalu mereka nikmati di sana. Keesokannya, liburan mereka pun dilanjutkan dengan bermain di kolam renang hotel. Mereka begitu seru bermain bola di kolam itu, sementara Maria sendiri berjemur sambil membaca catatan pekerjaannya. Di tengah keasikannya menikmati suasana liburan, tiba-tiba angin cukup kencang mulai berhembus dari arah pantai, sehingga hal itu ikut menerbangkan beberapa benda yang ada di sana, termasuk juga selembar kertas dari buku yang sedang dibaca oleh Maria. Di saat Maria akan mengambil kertas itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Burung-burung pun terlihat terbang ketakutan, dan sesaat kemudian tanah yang mereka pijak pun mulai bergetar. Maria yang kaget, langsung mengalihkan pandangannya ke arah pantai. Ternyata air laut seketika saja pasang dan membumbung tinggi, sampai-sampai menumbangkan barisan pepohonan di sekitar pantai dan langsung menyapu habis kawasan hotel. Tak lama kemudian, mereka dihadapkan pada suasana yang benar-benar sangat mengerikan. Air menggenang memenuhi kawasan tersebut. Alam yang awalnya indah, kini telah lenyap seketika. Maria yang saat itu beruntung bisa berpegangan di pohon kelapa, tak henti-hentinya berteriak histeris. Di tengah kepanikan itu, tak jauh darinya, tiba-tiba Lukas terdengar berteriak karena panik terbawa arus. Tanpa peduli apapun saat itu, Maria langsung melepaskan pegangan dan berusaha mengejar Lukas. Setelah melewati perjuangan keras Maria dan Lukas akhirnya bertemu di kasur yang hanyut. Namun lagi-lagi gelombang tsunami susulan kembali muncul dan kembali menghanyutkan mereka. Keadaan semakin kacau. Beruntung walau sempat terpisah, Lukas dan ibunya pada akhirnya selamat dan berhasil terapung di batang pohon kelapa yang tersangkut. Ketika arus air sedikit lebih tenang, dengan susah payah keduanya pun berjalan menuju daratan, dan betapa terkejutnya Lukas saat dia melihat begitu banyak luka. Apalagi yang ada di kaki ibunya, yang terlihat banyak mengeluarkan darah. Khawatir bahaya kembali datang.
Lukas pun segera menyarankan agar mereka mencari tempat yang aman dan memanjat ke salah satu pohon yang ada di sana. Baru juga melangkah, Maria langsung dikejutkan oleh teriakan seorang anak. Maria menyangka bahwa itu adalah suara Thomas anaknya. Dengan tegas Lukas pun mengatakan bahwa kedua adiknya sudah tiada. Namun sang ibu menjelaskan kalaupun itu bukan adiknya, setidaknya mereka bisa membantu dan menyelamatkannya. Akhirnya Lukas memahami hal itu dan mereka pun berusaha mencari keberadaan anak yang berteriak tadi. Untungnya tidak jauh dari sana mereka pun menemukan anak balita dalam keadaan tersangkut, bahkan tertimbun puing sampah. Lukas segera menolong dan membawa anak yang bernama Denny itu untuk naik ke salah satu pohon yang ada di sana. Singkat cerita, air pasang yang menggenang perlahan mulai surut dan mulai menambahkan daratan yang begitu mengerikan. Bangunan yang hancur, tanah yang berlumpur, mayat yang banyak tergeletak. Sampah pun berserakan di mana-mana. Tak ada hal apapun yang tersisa di sana, selain rasa takut dan juga kepedihan yang mendalam. Matahari telah cukup terik, dan saat ini, Lukas mendengar orang-orang pribumi yang melakukan pencarian. Dari sini mereka pun dibawa ke sebuah tempat, dan sesampainya di sana mereka pun mulai sedikit dibersihkan dan diberi baju. Maria tak henti-henti berterima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Setelah itu mereka pun dibawa ke sebuah mobil untuk diantar ke rumah sakit yang ada di kota itu. Di mobil Maria sempat menanyakan di mana Denny berada, namun Lukas berkata tidak tahu dan hanya fokus pada ibunya. Singkat cerita mereka pun sampai di rumah sakit. Sambil ibunya yang sedang menjalani pemeriksaan, Lukas melihat tayangan berita yang memperlihatkan semua kengerian dan juga kerusakan akibat tsunami. Di sekitar Lukas banyak korban tergeletak, ratusan bahkan mungkin ribuan. Berteriak merasakan kesakitan, Lukas yang melihat ibunya langsung kembali dan mendadak terkejut saat ibunya terlihat menggigil. Untungnya tidak lama setelah itu dokter akhirnya datang dan segera memberikan pertolongan. Begitu tersadar ibunya pun lantas menanyakan mengenai keadaan kakinya. Lukas mengatakan bahwa kaki sang ibu baik-baik saja. Dari sana Maria menyaksikan bahwa pihak rumah sakit dan perawat lainnya terlihat sangat sibuk menangani semua korban. Maria yang pada dasarnya adalah seorang dokter tergugah hatinya dan kemudian menyuruh Lukas untuk sedikit memberi bantuan, namun Lukas keberatan karena itu berarti dia akan meninggalkan ibunya. Tapi karena Maria mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, akhirnya Lukas pun menurutinya. Dia pun keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan seorang bapak yang sedang mencari anaknya. Lukas pun bersedia membantu bapak itu dan langsung mengelilingi rumah sakit untuk membantu mencari anak sang bapak. Setelah pencarian yang begitu lama, tiba-tiba saat Luka menyebutkan sebuah nama, ada satu anak yang terbangun dari ranjangnya. Lukas pun langsung menjelaskan kalau dia akan membawanya. Akhirnya ayah dan anak itu pun bisa berkumpul kembali. Lukas pun tersenyum melihatnya, walaupun hatinya sendiri sedih, karena dia tidak beruntung. Karena dia belum bisa bertemu dengan ayahnya. Setelah itu Lukas tiba-tiba teringat ibunya dan langsung pergi ke ruangan tadi. Namun sesampainya di sana, ternyata tempat tidur ibunya sudah kosong. Lukas pun bingung dan khawatir. Apalagi sebelum pergi tadi keadaan ibunya tidak begitu baik. Ditambah lagi, tidak lama setelah itu ranjang tersebut diisi oleh korban lain dan membuat Lukas berteriak panik. Namun seorang perawat kemudian menghampirinya dan langsung memeluk Lukas, serta membawa ke tempat penampungan anak-anak. Setelah menanyakan soal identitas lengkap beserta keluarganya barulah, setelah itu dia pun diberikan tanda pengenal. Lukas merasa semakin sedih ketika di sekelilingnya banyak anak yang sama-sama kehilangan keluarganya, dan dia merasa kalau saat ini dia tinggal sendirian karena ibunya mungkin saja telah meninggal. Sementara itu di sisi lain Henry selamat. Saat ini, dia berada di salah satu hotel di pinggir pantai bersama Thomas dan juga Simon. Karena sebentar lagi akan ada mobil evakuasi demi keamanan, dan ia membujuk Thomas dan Simon untuk ikut dan berlindung di camp yang berada di gunung. Sementara itu, dia akan kembali melanjutkan mencari istrinya dan Lukas. Thomas menolak dan gak mau berpisah dengan ayahnya. Namun Henry dengan perlahan menjelaskan bahwa Thomas harus bisa menjaga adiknya dan diam di tempat yang aman. Sebelum mereka berpisah, Henry pun sempat kembali mengingatkan agar Thomas menjaga adiknya dan menunggu sampai ayahnya menyusul ke camp. Henry sebenarnya tidak tegah terus membiarkan kedua anaknya pergi dan menitipkannya pada orang yang gak dikenal. Tapi harus bagaimana lagi,
Henry harus mencari Maria dan Lukas, yang mungkin saja saat ini mereka masih ada di luar sana. Setelah itu, Henry pun kembali melanjutkan pencariannya. Namun sayangnya kakinya tersandung hingga senter yang dia gunakan pun padam. Akhirnya dia berpapasan dengan sebuah mobil. Henry pun langsung ikut dengan mobil itu bersama korban-korban lain yang selamat. Dia bersama beberapa orang lainnya nampak berkumpul dan berbagi cerita memilukan seputar bencana yang menimpa mereka. Salah satu korban di sana tiba-tiba meminjamkan telepon Henry pun tentunya sangat senang dan berjanji akan meminjamnya hanya sebentar. Setelah tersambung dengan temannya, dia pun langsung meluapkan kesedihannya karena dia kehilangan Maria dan Lukas. Henry pun langsung menutup telepon itu karena tidak mau membuat baterai itu habis. Karena orang itu melihat Henry yang benar-benar sedih, dia pun kemudian memberikan kembali teleponnya dan menyuruh untuk telepon lagi temannya sampai Henry benar-benar selesai bicara dengannya. Di sisi lain, Thomas dan adiknya telah sampai di gunung bersama beberapa kelompok orang. Sambil menidurkan adiknya, dia pun terlihat tegar dan mencoba menenangkan suasana hatinya sambil melihat jutaan bintang di langit. Sedangkan Lukas yang berada di rumah sakit kembali dihubungi pihak penyelamat dan mengajak Lukas menuju ke salah satu ruangan rumah sakit. Ternyata Maria masih hidup walau keadaannya cukup parah. Haru dan rindu pun tak dapat terbendung. Lukas pun langsung memeluk ibunya. Sedangkan pihak rumah sakit sendiri meminta maaf karena saat itu Maria harus cepat ditangani dan dibawa ke ruang operasi. Keesokan harinya, Henry dan temannya kembali melakukan pencarian dari mulai mendatangi tempat penampungan jenazah sampai camp-camp yang terdekat. Namun segala usaha untuk menemukan keluarga mereka pun masih saja nihil. Henry pun lalu mengajak temannya kembali melanjutkan pencarian ke rumah sakit terdekat. Sebelum dia berangkat, Henry justru kembali dikejutkan dengan berita bahwa kedua anaknya telah meninggalkan regu penyelamat. Lukas yang sedang menunggu ibunya memilih melepas kejenuhan dengan sedikit melihat-lihat keadaan rumah sakit beserta pasien yang lain. Tiba-tiba saja dia pun melihat Denny, anak yang hilang kemarin, yang ternyata kini telah bertemu dengan keluarganya. Lukas pun terlihat cukup terharu, bahagia dan hendak memberitahu kabar baik tersebut kepada ibunya. Namun Maria yang tampak sangat lemah dan sudah kritis hanya menanyakan bagaimana keadaan kakinya. Lukas pun bilang kalau kaki ibunya itu baik-baik saja. Dan setelah itu dia pun langsung menemui perawat dan bilang kalau ternyata sebenarnya kakinya itu terlihat semakin parah. Si perawat pun langsung mencoba menenangkan Lukas dan akan kembali mengoperasi Maria secepatnya. Di sisi lain, Henry dan kawannya sampai di rumah sakit. Namun sebelumnya, ia sedikit terlibat perdebatan dengan sang sopir. Di sini Henry cuma diberi waktu 5 menit untuk melakukan pencarian, karena nantinya mobil akan langsung pergi ke camp lain. Dengan waktu yang sangat singkat itu, Henry pun berusaha melakukan pencarian, mulai mencari pada daftar, sampai berkeliling di tempat ini. Saat itu Henry melewati ruangan di mana Maria berada. Jika saja tirai itu tidak tertutup, mungkin Henry bisa melihat Maria. Ikatan batin seorang istri juga terlihat di sini, karena Maria sempat tersadar dan merasakan kalau ada sesuatu di balik tirai itu. Tapi apa daya kondisinya yang lemah, untuk berteriak saja tidak mampu. Tidak hanya itu, saat Lukas sedang mencari air minum untuk ibunya, dia sempat melihat langkah seorang laki-laki yang seperti ayahnya. Namun sayang sekali, begitu Lukas memanggil dan mengejarnya, Henry sudah tidak ada dan telah kembali ke mobil tadi. Di tempat lain Simon dan Thomas terlihat turun dari mobil karena kebelet pipis. Lukas yang saat itu masih mengejar ayahnya dan kebingungan karena tidak ada di sana, tampak sangat putus asa dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak disangka teriakan Lukas didengar oleh Simon dan Thomas. Mereka segera berlari menghampiri Thomas sambil berteriak histeris. Akhirnya, momen pertemuan tiga saudara kandung tersebut sangat membuat kita terharu. Tak lama kemudian, Henry juga mendengar teriakan Lukas dan turut muncul di tempat itu. Kebahagiaan disertai isak tangis pun tidak lagi terbendungkan. Lukas bilang bahwa sang ibu masih hidup. Henry dan ketiga anaknya langsung menuju ke tempat di mana Maria dirawat. Perawat mengatakan bahwa istrinya tengah sekarat. Namun Henry mencoba memberi semangat untuk menguatkan mental istrinya. Setelah itu, perawat di sana segera menghampiri keluarga Henry dan mengatakan bahwa operasi Maria harus segera dilakukan. Henry dan ketiga anaknya mengantarkan sampai ke ruang operasi dan terus memberikan dorongan semangat pada Maria.
Henry dan ketiga anaknya menunggu dengan sabar sampai operasi benar-benar selesai tanpa beranjak, bahkan sampai tidur di tempat tersebut. Lukas yang baru bangun melihat ayahnya yang tampak terjaga semalaman. Ayahnya kemudian menghampiri Lukas dan mengatakan bahwa ibunya pasti sembuh dan sebentar lagi mereka akan kembali ke rumah. Keesokan harinya, seorang petugas dari asuransi biro perjalanan menemui Henry. Dia mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk mengurus perjalanan mereka dalam rangka pengobatan lanjutan bagi mereka di sebuah rumah sakit di Singapura. Sebelum pesawat lepas landas, Lukas kembali menemui Maria dan mengatakan bahwa Dini yang telah mereka tolong kini telah bertemu dengan keluarganya. Ibunya pun sangat bahagia mendengarnya. Tak terasa, pesawat yang membawa mereka pun akhirnya lepas landas. Mereka pun akhirnya bersyukur masih dapat selamat dari bencana mengerikan yang terjadi. Hingga kemudian film pun berakhir. Film ini mengingatkan kembali kita akan bencana tsunami yang melanda Aceh Desember tahun 2004 lalu. Indonesia mengalami kesedihan yang mendalam. Semoga bencana ini tak akan pernah terulang kembali. Nah, itulah film The Impossible. Kalau kamu suka dengan ulasan film ini, jangan lupa tinggalin komentar ya. Terima kasih.